Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan menjelaskan mengenai struktur hadis. Kami dari kelompok 2, saya sendiri Lu'lu' Salsabila Zakiyah, dan nantinya akan ada penjelasan lain dari teman saya. Nah, kali ini kita harus mengetahui apa aja sih struktur dari hadis itu, yaitu ada sanad, matan, dan rawi. Kemudian kita harus mengerti definisi dari ketiga struktur itu. Yang pertama, sanad. Menurut bahasa, sesuatu yang dijadikan sandaran, pegangan, dan pedoman. Sedangkan secara terminologis yaitu silsilah orang yang menghubungkan hadis. Nah, secara gampangnya, sanad adalah rantai penutur atau perawi periwayatan hadis. Kemudian ada syarat sanad. Yang pertama, periwayatan hadis-hadis bersambung sanad sejak rawi pertama. Yang kedua, jelas penyandaran sanadnya. Yang ketiga, susunan sanad tidak boleh kacau atau terbalik. Yang keempat, keadaan dan sifat rawi harus jelas. Yang kelima, keaslian rawi pada sanad harus terjamin. Pembagian hadis ditinjau dari sanadnya. Yang ini terbagi menjadi dua, yaitu hadis dengan sanad bersambung dan hadis dengan sanad terputus. Yang pertama yang kita bahas yaitu hadis dengan sanad bersambung. Istilahnya itu ada muttasil, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang bersambung dari awal hingga akhir sanad. Hal ini menunjukkan bahwa hadis muttasil bisa marfu, mauquf, bahkan juga maqtu. Marfu sendiri yaitu hadis yang dinisbatkannya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mauquf, hadis yang penisbatannya pada sahabat Nabi. Ada maqtu, hadis yang penisbatannya pada tabi'i atau orang-orang setelahnya. Kemudian ada istilah musnad, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang bersambung hingga sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis dengan sanad terputus karena perawi yang gugur dari rentetan sanad. Kategorinya diantaranya mu'allaq, yaitu hadis yang terputus di awal sanadnya dari jajaran perawi. Mu'dal, hadis yang terputus sanadnya pada dua tempat secara berurutan. Mursal, hadis yang sanadnya terbuang dari akhir sanad sebelum tabi'in. Dan sebenarnya masih banyak istilah lainnya lagi. Kemudian pengertian matan menurut bahasa yaitu keras, kuat, sesuatu yang tampak dan yang asli. Menurut istilah, matan adalah sesuatu kalimat setelah berakhirnya sanad. Sedangkan secara etimologi berarti segala sesuatu yang keras bagian atasnya, punggung jalan, tanah yang keras, dan dinding. Secara gampangnya itu matan redaksi atau isi berita dari hadis itu sendiri. Kemudian ada syarat matan, yaitu susunan bahasanya tidak boleh kacau, tidak boleh bertentangan dengan akal sehat, tujuan pokok ajaran Islam, sunnatullah, sejarah, dan petunjuk Al-Quran dan hadis mutawatir. Kemudian klasifikasi hadis berdasarkan jenis matan, yaitu ada dua. Hadis qudsi yang kalamnya atau isinya yang maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan lafaznya itu dari Nabi Muhammad. Kemudian hadis nabawi yaitu segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat moral dan fisik. Kemudian pengertian rawi. Rawi ini berasal dari kata rawa yang berarti meriwayatkan atau menukil. Istilah rawi yaitu orang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis. Kemudian ada syarat rawi yaitu Islam, adil, zabit. Zabit ini periwayat yang hafal dengan baik riwayat yang telah didengarnya dan mampu memahaminya serta mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafalkan itu tanpa penambahan dan pengurangan. Kemudian yang terakhir baligh atau berakal. Nah, di dunia rawi ini ada istilah-istilah yang perlu kita ketahui. Misalnya ada muttafaq alaih,
yang disepakati atasnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sumber sahabat yang sama. Kemudian ahraju syaihani. Nah, hadis ini tuh yang disetujui oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim gitu. Kemudian ahraju salasah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasa'i. Kemudian ahrajahu arba'ah, berarti hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Kemudian perbedaan sanad, matan, dan rawi. Nah, setelah kita membaca atau memahami mengenai sanad, matan, dan rawi, pasti kita bisa menangkap apa sih perbedaannya, apa sih hal yang menonjol dari ketiga struktur ini. Dari situ kita bisa tahu apa bedanya. Sanad sendiri yaitu rantai perawi atau penyandaran berita yang menghubungkan hingga ke matan usulnya. Matan sendiri yaitu redaksi atau isi dari hadis. Nah, kalau rawi ini, orang yang meriwayatkan hadis lebih lengkapnya yaitu pembawa periwayatan berita terakhir yang termuat dalam buku karya dan yang disampaikan kepada kita. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih.